Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Riani, NIM D600190006 dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan post-test pemrograman komputer 2020 mulai dari modul 1 hingga modul 4. Nah, di sini saya akan memulainya dari modul 1. Modul 1 sendiri merupakan Python dasar. Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang diinterpretasi, interaksi, dan berorientasi pada objek, yang menggabungkan modul-modul, pengecualian, pengetikan dinamis, tipe data dinamis tingkat sangat tinggi, dan kelas. Untuk kelebihannya yaitu tidak ada tahapan kompilasi dan penyambungan link, sehingga kecepatan perubahan pada masa pembuatan sistem aplikasi lebih meningkat. Tidak adanya deklarasi tipe, sehingga program menjadi lebih sederhana, singkat, dan fleksibel. Manajemen memori otomatis, yaitu kumpulan sampah memori, sehingga dapat menghindari pencatatan kode, tipe data, dan operasi tingkat tinggi, yaitu kecepatan pembuatan sistem aplikasi menggunakan tipe objek yang telah ada. Antarmuka terpasang untuk pelayanan keluar seperti perangkat bantu sistem, GUI, persisten, database, dan lain sebagainya. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan Python, seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya. Python tidak secepat atau seefisien sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman kompilasi seperti bahasa C, yang disebabkan Python merupakan interpreter. Python merupakan pemrograman perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Selanjutnya, algoritma. Nah, algoritma merupakan prosedur atau langkah-langkah demi langkah untuk melakukan penghitungan. Dan algoritma sendiri digunakan untuk penghitungan, pemrosesan data, penalaran otomatis. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan flowchart pada modul 1 saya. Di sini saya akan memberikan analisis dari flowchart tersebut. Berdasarkan dari flowchart yang telah dibuat, dapat kita ketahui bahwasanya proses program yang akan berjalan seperti apa. Dari mulai diadakan penginputan nama, setelah itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yes or no. Jika dijawab yes, maka program akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jika tidak, maka program akan kembali ke penginputan nama yang awal tadi. Setelah melalui beberapa pertanyaan yang telah diajukan, maka akan dilanjutkan lagi customer untuk memilih apakah akan bersedia mengikuti program Biru Cinta atau tidak. Dan apabila customer memilih yes, maka customer akan diminta untuk mengisi data. Setelah data terisi semua, maka kriteria yang dicari akan muncul dan proses telah selesai. Jadi pada modul 1 ini saya menggunakan tipe data string, yaitu tipe data yang menyatakan karakter atau kalimat, bisa berupa huruf, angka, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan tipe data string, yaitu tipe data yang diawali dengan tanda petik 1 ataupun petik 2. Selanjutnya untuk operator. Di sini saya menggunakan operator pembanding sama dengan, contohnya ini, while pilihan sama dengan Y. Ini merupakan skrip dari pengulangan. Sedangkan untuk skrip dari pengandaian yaitu dari if pernyataan pertama hingga if pilihan Y. Selanjutnya saya akan langsung ke modul 2, yaitu
Python GIY dengan PySet 2. GIY atau Graphical User Interface adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Nanti akan saya berikan contoh dari sistem operasi berbasis GUI. Selanjutnya PySet. PySet adalah library Python yang memungkinkan kita untuk membangun aplikasi GIY dengan memanfaatkan Qt Framework atau framework desktop GIY yang ditulis dengan bahasa C++. Jadi, dengan PySet kita bisa membuat aplikasi berbasis Qt dengan menggunakan bahasa Python, bukan bahasa C++. Di sini saya menggunakan Hi Combo Box, yaitu kombinasi daftar pop-up dan tombol untuk menyediakan daftar pilihan, dan juga Hi Line Edit merupakan editor teks digunakan untuk mengedit satu baris teks, dan juga Hi Pass Button menyediakan tombol yang biasanya mengeksekusi perintah push atau klik, dan Hi Radio Button yang digunakan untuk menyediakan pilihan tombol radio yang dapat diaktifkan atau dimatikan terkait dengan label teks. Untuk membuat project baru, kita masuk ke CMS. Setelah itu kita tulis Django admin start project posttest 20. Nah, setelah itu kita tulis lagi cd posttest 20, yaitu project yang kita buat. Nah, setelah itu nanti akan muncul lagi project kita. Untuk menjalankannya, kita tinggal menulis python manage.py run server. Kita tunggu. Lalu jika sudah muncul seperti ini HTTP, itu kita tinggal menjalankannya, tinggal membuka di browser. Sedangkan untuk membuat app baru, kita hanya tinggal menuliskan di cmd posttest 20 kurung python manage.py start up about. Nah, about ini merupakan app yang akan kita buat. Ini merupakan tampilan dari CSS saya. Nah, di sini ada body, menu uli, menu ulia, dan lain sebagainya. Selanjutnya modul terakhir yaitu modul 4 yang merupakan web dinamis dengan Django. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai database. Database adalah suatu aplikasi yang menyimpan sekumpulan data, dan setiap database mempunyai perintah tertentu untuk membuat, mengakses, mengatur, mencari, dan menyalin data yang ada di dalamnya. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Nah, manfaat dari database sendiri yaitu yang pertama, kecepatan dan kemudahan akses. Pemanfaatan database memungkinkan untuk dapat menyimpan, merubah, dan menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua yaitu lebih efisien ruang dan penyimpanan. Efisien penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan karena penekanan jumlah redundansi data, baik dengan jumlah pengkodean atau dengan membuat tabel-tabel yang saling berhubungan atau relational database. Yang ketiga, keakuratan. Pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan tipe, domain, dan keunikan data dapat diterapkan dalam sebuah database. Yang keempat, ketersediaan. Dalam database dapat memilih data utama atau master, transaksi, data histori, hingga data kadaluarsa. Data yang jarang atau tidak digunakan lagi dapat diatur dari sistem database aktif. Yang kelima, kelengkapan. Nah, kelengkapan ini merupakan lengkap atau tidaknya data dalam sebuah database yang bersifat relatif.
Bila pengguna sudah menganggap sudah lengkap, yang lain belum tentu sama. Selanjutnya yang keenam yaitu keamanan. Untuk menentukan siapa saja yang berhak menggunakan database beserta objek-objek di dalamnya dan menentukan jenis-jenis operasi apa yang boleh dilakukan. Yang ketujuh yaitu kebersamaan pengguna. Database dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam beberapa lokasi, dan database yang dikelola oleh sistem atau aplikasi yang mendukung multi-user dapat memenuhi kebutuhan, akan tetapi harus menghindari inkonsistensi data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemrosesan mengenai CRUD. Nah, CRUD ini merupakan titik poin dari segala aktivitas web. Operasi CRUD merupakan suatu proses inti yang sangat diperlukan jika kita ingin membangun website dinamis. Dan operasi ini selalu berhubungan dengan database. Saya akan menjelaskan satu-satu mulai dari create. Nah, create sesuai dengan artinya dalam bahasa Indonesia, create adalah membuat. Maka bisa kita artikan create adalah sebuah fungsi untuk membuat atau menambah data. Contohnya, jika kalian pernah membuka sosial media, layaknya Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya, maka kalian pasti akan diminta untuk mendaftar atau membuat akun terlebih dahulu. Nah, pendaftaran atau registrasi inilah yang menggunakan fungsi create. Selanjutnya, read. Jika create merupakan membuat, maka read dalam CRUD ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan data supaya bisa dilihat dan dibaca oleh para pengunjung. Contohnya, jika kalian pernah berkunjung ke sebuah situs perpustakaan, toko online, dan lainnya, maka di sana pasti kalian akan melihat sebuah gambar dan tulisan. Nah, disitulah fungsi read digunakan. Jadi, fungsi read juga tidak hanya sebagai fungsi untuk menampilkan tulisan, bisa juga digunakan untuk menampilkan sebuah gambar, video, maupun lagu. Selanjutnya, update. Nah, update sendiri adalah sebuah fungsi untuk mengedit atau mengubah sebuah isi data yang telah dibuat oleh fungsi create. Fungsi ini juga sangat penting untuk digunakan oleh para developer web, karena jika tidak ada fungsi ini, maka jika ada kesalahan kita harus menghapusnya terlebih dahulu dan membuatnya lagi. Tentu itu akan memakan waktu dan kurang efisien. Yang terakhir yaitu delete. Nah, delete ini memiliki fungsi untuk menghapus isi sebuah data. Tidak kalah penting dengan update, delete juga sangatlah penting, karena jika tidak ada sebuah fungsi untuk delete, maka admin akan susah. Karena jika ada kesalahan dan telah terlanjur dibuat oleh admin, maka kita bisa bayangkan sendiri bagaimana rasanya. Dan untuk manfaat dari website atau web dinamis yaitu memakai atau menggunakan DHTML atau Dynamic HTML. Yang kedua, konten yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Selanjutnya, dapat menggunakan CMS yang berguna untuk mengubah konten atau bagian dalam website. Keempat, memakai program server agar dapat mengatur perubahan data. Dan yang kelima, dapat menggunakan database yang digunakan untuk menyimpan isi atau konten dari web tersebut. Nah, sebenarnya manfaat dari website dinamis ini masih banyak lagi, namun saya hanya mengambil 5 contohnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.